Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa yang akan membahas mengenai kompetensi dasar keterampilan 4.2, yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kompetensi dasar keterampilan ini, kita akan belajar tentang jurnal umum, yaitu masuk ke dalam prakteknya. Dan di sini terdapat transaksi, yaitu di mana usaha Tuan Bobi itu adalah usaha laundry. Dan dia memberikan nama usaha laundry ini dengan nama Oke Laundry. Dan adapun transaksi yang terjadi selama bulan April 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 April, Tuan Bobi menginvestasikan uang kas sebesar 60 juta rupiah untuk memulai usahanya. Dan yang harus kalian lakukan adalah membuat dulu judulnya, yaitu nama perusahaan, kemudian jurnal umum, dan bulan periode transaksinya. Kemudian membuat format jurnal umum seperti ini, lalu isi tanggalnya, tanggal 1. Ya. Tanggal 1 Tuan Bobi menginvestasikan uang kas. Berarti pada tanggal 1 tersebut Tuan Bobi menyetor uangnya untuk modal. Berarti kasnya di debit dan modalnya berkurang. Modal berkurang adanya di kredit, kas bertambah ada di debit sebesar 60 juta rupiah. Dengan kata lain, Tuan Bobi pada saat mendirikan perusahaan, yaitu usaha laundry, maka memerlukan modal. Untuk itu, Tuan Bobi ini menginvestasikan uangnya sebesar 60 juta untuk modal. Maka akunnya adalah kas pada debit dan modal pada kredit. Di tanggal 2, membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 300.000 rupiah. Jurnal umumnya adalah perlengkapan. Berarti setelah membeli perlengkapan, maka perlengkapan ada di debit. Di kreditnya adalah utang karena membelinya tidak secara tunai atau membelinya secara kredit sebesar 300.000 rupiah. Di tanggal 4, membayar sebesar 35 juta rupiah untuk gedung yang akan digunakan sebagai lokasi gedung usahanya. Nah, Tuan Bobi ini menyewa gedung, maka jurnal umumnya adalah gedung. Berarti gedungnya nanti bisa ditempati untuk usaha. Di debit 35 juta rupiah. Karena sudah menyewa atau membayar uang gedung, maka uang kas Tuan Bobi berkurang. Kas berkurang adanya di kredit, yaitu 35 juta rupiah. Di tanggal 6, memberikan jasa kepada para pelanggan dan menerima uang kas sebesar 400.000 rupiah. Jurnal umumnya kas karena menerima uang bertambah ada di debit 400.000 rupiah dan di kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 400.000 rupiah. Tanggal 9, Tuan Bobi membayar 200.000 atas utangnya. Utang usaha di debit sebesar 200.000 rupiah dan kasnya 200.000 rupiah. Artinya setelah membayar utang usaha berarti uang tunai Tuan Bobi berkurang. Tanggal 15 dibeli peralatan 20 juta, di mana 5 jutanya dibayar tunai dan sisanya kredit. Jurnal umumnya peralatan harganya 20 juta rupiah di debit. Kemudian kasnya di kredit karena pada saat membeli peralatan
uang yang ada adalah 5 juta, maka 5 juta ini dibayarkan secara tunai, dikredit, kemudian sisanya adalah utang usaha, artinya suatu saat akan dibayarkan apabila sudah memiliki uang. Nilainya adalah 15 juta rupiah. Tanggal 18, memberikan jasa kepada pelanggan secara kredit sebesar Rp1.800.000. Jurnal umumnya, piutang usaha sebesar Rp1.800.000. Artinya, sebelumnya Tuan Bobi ini pernah memberikan pelayanan kepada pelanggan, namun pelanggan tersebut belum membayar. Dan di tanggal 18, pelanggan tersebut membayarkan uangnya dari hasil pelayanan yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Di kreditnya adalah pendapatan jasa senilai Rp1.800.000. Di tanggal 24, menerima uang pendapatan sebesar Rp1.500.000 dari seorang pelanggan tunai. Jurnal umumnya kas, karena Tuan Bobi ini menerima uang tunai Rp1.500.000 dan di kreditnya adalah pendapatan jasa Rp1.500.000. Tanggal 30 terjadi 2 kali transaksi, yaitu membayar beban gaji Rp1.400.000. Jurnal umumnya, beban gaji ada di debit Rp1.400.000. Karena telah mengeluarkan uang untuk membayar beban gaji, maka kasnya berkurang ada di kredit sebesar Rp1.400.000. Kemudian di tanggal 30 April juga membayar sewa sebesar Rp500.000. Jurnal umumnya beban sewa di debit dan kasnya di kredit. Sudah mengeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk beban sewa. Berarti kan beban sewa di debit, kasnya berkurang di kredit. Sehingga kalau sudah selesai transaksinya, kalian buat total. Nah, total ini adalah hasil dari debit dari transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Dan di kredit pun sama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 sehingga nilainya sama sebesar Rp121.100.000. Nah, demikian pembahasan kompetensi dasar keterampilan 4.2. Dan setelah ini kalian isi kehadiran di kolom komentar. Semoga materi ini dapat kalian pahami. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?